Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita belajarnya online lagi ya. Nah, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami dengan cara spora. Nah, spora itu ya bisa dibaca ya, inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukurannya itu sangat kecil, bentuknya seperti biji. Contohnya itu ada jamur, lumut, dan paku-pakuan. Jadi di dalam lumut atau paku-pakuan atau jamur itu ada inti sel. Di dalamnya itu ada inti sel yang kemudian inti selnya itu jatuh dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, untuk selanjutnya itu ada akar pinggang atau rizoma, batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah, berguna untuk menumbuhkan tunas baru. Nah, contohnya itu seperti kunyit, lengkuas, jahe, terus ada temulawak dan yang sejenisnya. Jadi kalau kunyit itu, kunyit satu kita tanam, kemudian akan tumbuh daun ke atas ya. Nah, setelah akan tumbuh daun, nah akar yang tinggal di dalamnya ini kemudian tumbuh lagi di dalamnya, bukan hanya satu daunnya ke atas, tetapi bagian-bagian yang di bawah ini juga ikut tumbuh dan kemudian berkembang menjadi banyak. Nah, itu yang dinamakan akar tunggal. Nah, untuk selanjutnya itu ada tunas adventif. Tadi yang dahulu sudah Buku jelaskan itu ada tunas biasa, yang selanjutnya itu ada tunas adventif. Nah, tunas adventif dapat ditemukan di tepi daun atau akar tumbuhan. Contohnya itu cocor bebek atau yang biasa sering kita sebut sebagai tiba urip. Nah, jadi daun tiba urip itu kan di tepi-tepi daunnya itu kan bergerigi seperti ini. Nah, di dalam gerigi-gerigi tersebut, jika kita letakkan di atas tanah, maka akan tumbuh akar. Nah, itu dinamakan tunas adventif. Nah, untuk selanjutnya itu ada umbi akar. Umbi akar yang menggembung karena menyimpan cadangan makanan. Jadi akarnya itu menggembung atau berisi. Nah, isinya itu adalah sebuah cadangan makanan. Contohnya ada wortel, ada tempowan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami, kita juga belajar tentang perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Ada 5 yang harus kita pelajari. Yang pertama, ada cangkok atau mencangkok. Tumbuhan cangkok ini hanya bisa dilakukan atau kita proses pada tumbuhan yang berkayu dan memiliki batang kambium. Nah, batangnya itu juga harus yang lurus, tidak boleh melengkung-melengkung. Contohnya itu ada pohon mangga, pohon jambu, dan lainnya yang berkayu. Nah, di sini itu ada cara-caranya. Ada 5 langkah. Yang pertama, kita harus memilih batang yang lurus. Nah, setelah kita memilih batang yang lurus, kemudian kita mengukur kurang lebih 1 ruas jari ya. 1 ruas jari kita ukur, kemudian kita iris dengan pisau, kulitnya melingkar ya semuanya. Nah, ini seperti pada gambar 2 dan 3. Nah, setelah selesai 2 dan 3, kemudian kita mengambil panah. Setelah mengambil panah, kita lumuri
batang yang sudah kita kupas tadi dengan tanah. Ya, ketika semuanya sudah tertutup, kemudian kita tutup dengan plastik dan kita tunggu kurang lebih 1 bulan untuk tumbuhnya akar tersebut. Nah, setelah kurang lebih 1 bulan, baru pohon itu kita gorok atau kita tebang pada batang yang sudah dicambuk. Nah, kemudian kita tanam ke tanah yang kosong seperti pada gambar 4. Nah, untuk selanjutnya itu ada menempel atau okulasi. Nah, menempel ini dilakukan dengan menempel mata tunas pada batang sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Jadi masih satu pohon atau satu jenis, tetapi kita akan membuat tumbuhan baru dengan cara menempel batang tersebut di batang yang induknya atau batang besarnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada stek. Stek itu dibagi menjadi 3 ya. Ada stek batang, stek daun, dan stek akar. Nah, stek ini dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar. Jadi, kita menanam tetapi tidak menunggu tumbuhnya akar. Contohnya pada stek batang itu singkong, kangkung. Jadi pada singkong kita potong batang singkong kurang lebih ya panjangnya sekitar 10 cm atau 15 cm ya. Kemudian batang singkong itu kita tanam di tanah. Nah, dengan cara seperti itu maka pohon singkong itu sudah bisa tumbuh. Nah, untuk stek daun contohnya itu ada cocor bebek, sirih rezeki, dan lainnya. Nah, stek akar itu ada stroberi, pohon sukun, dan cemara. Nah, untuk selanjutnya silahkan anak-anak semua tuliskan bagaimana cara perkembangbiakan dengan merunduk dan menyambung seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, kemudian setelah menyelesaikan soal nomor 1 dan 2, selanjutnya kita menyelesaikan soal nomor 3. Nah, anak-anak semua itu mengamati tumbuhan di sekitarmu. Kemudian tulis nama tumbuhan tersebut ya sesuai dengan apa yang sudah kalian lihat. Nah, setelah itu silahkan buat tabel seperti yang sudah Bu Guru contohkan. Ada nomor, nama tumbuhan, cara berkembang biak, dan penjelasannya. Nah, contohnya itu pohon pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Penjelasannya bisa dibaca sendiri ya. Nah, anak-anak silakan menulis 5 jenis tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Ya, oke? Siap? Iya, kita. Sekian pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.